Yang paling mudah dan ringan tapi ijabahnya tetap itu kaifiyah maha guru kita Syekhul Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Jadi cukup membaca Yasin satu kali waktu sampai awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an, itu berhenti doa terserah hajatnya apa. Selesai doa diteruskan membaca Yasin sampai bala itu diulang 3. Bala huwal khalaqul alim ila akhir Yasin. Yang diulang balanya aja 3. Bala. Man qara'a Yasin bihadhil kaifiyah, siapa yang membaca surat Yasin cukup satu kali dengan kaifiyah ini dan memohon kepada Allah Ta'ala apa saja akan diijabah. Yang saya temukan dari macam-macam ijazah Yasin, yang paling ringan tapi mustajabnya tetap ya kaifiyah ini. Di atas itu ada kaifiyah, saya mengambil ijazah dari almarhum Ammana Abdurrahman bin Abdullah Maula Khayla Malang rahimahullah. Beliau ambil ini kaifiyah dari ayahnya Al-Habibul Imam Al-Arif Billah Abdullah bin Hasan Maula Khayla. Habib Abdullah bin Hasan Maula Khayla ini teman dari Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, bahkan termasuk masyayikh fil ijazah. Kata Sayyiduna Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Hasan Maula Khayla min a'wanil kutub. Pada zaman beliau magamnya termasuk a'wanil kutub. Karena itu sering diuji dengan sakit, kata Ustadzul Imam dulu. Itu kaifiyah yang paling ringan, kaifiyah beliau setelah Ustadzul Imam, cukup 4 kali. Insyaallah besok saya teruskan urusan kaifiyah ini. Yang perlu dijadikan rujukan juga, maha guru dari kiai-kiai Jawa dan Madura malah, Syekhul Masyayikh dari para kiai Jawa dan Madura ini, sampai boleh dibilang tidak ada pondok pesantren Jawa dan pondok pesantren Madura kecuali tilmidhu atau tilmidhu tilmidhihi atau tilmidhu tilmidhi tilmidhihi. Kalau bukan muridnya ya muridnya atau murid cucu. Beliau dikenal dengan sebutan Syekhona Khalil. Kalau panggilan akrabnya Mbah Khalil Bangkalan. Kalau magamnya itu Tawallal Qutbiyah, itu diakui itu. Sampai Al-Qutub pangkat kewaliannya. Ini saya baca di buku riwayat beliau bahasa Indonesia, karangan Saifur Rahman, judul buku Surat Kepada Anjing Hitam, halaman 19. Tapi ini riwayat benar ini saya dengar juga dari kiai-kiai cerita ini. Jadi saya riwayatkan maknanya. Waktu Mbah Khalil nyantren di Sidogiri, Pasuruan, beliau tidak mukim di komplek pesantren, tapi tinggal di Kebun Candi. Kebun Candi sama Pasuruan, tapi lumayan, kurang lebih 7 kilo dari pesantrennya. Mbah Khalil ini bolak-balik. Yang perlu dijadikan syahid, selama beliau bolak-balik dari Kebun Candi ke Sidogiri itu, beliau berjalan kaki sambil menghatamkan surat Yasin 41 kali. Masya Allah. Itu tiap beliau ngaji itu. Ada liburnya dalam seminggu itu, hari Selasa dan Jumat. Nah, kalau tiba hari libur, Mbah Khalil Bangkalan akan terlihat menangis
karena kehilangan membaca Yasin 41 kali, merasa tidak istiqamah beliau. Masya Allah. Pantas ilmunya manfaat. Masya Allah. Tapi memang Kiai Khalil ini luar biasa ini. Saya waktu umrah pertama apa kedua itu ketemu satu orang Madura minas salihin di Saudi, di Jeddah. Beliau tahu riwayat Mbah Khalil waktu mondok, nggak ngalami, cuma tahu riwayatnya saja. Itu katanya dari sangat takzimnya Mbah Khalil Bangkalan kepada tanah haram, selama beliau di haram tidak pernah buang air besar atau buang air kecil di lingkungan tanah haram, karena takzimnya beliau kepada tanah suci. Kalau orang pernah haji atau umrah kan tahu jauhnya kayak apa itu. Masya Allah. Nggak tahu saya apa beliau pakai toyul ardi, pakai ilmu atau bagaimana, tapi saya percaya dengan riwayat itu. Sehingga wajar kalau ilmu beliau di Jawa dan Madura sangat nafi', dan belum ketemu saya kiai yang senafi' beliau di dalam intisyarul ilm untuk Jawa dan Madura. Rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakumul muslimin barakatuh wa asrarih fid darain amin. Falamma kanat hadhihi as-suratu dalatan wa shahidatan ala risalatihi فلا جرم أنها صارت قلب القرآن كما قال عليه السلام إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأها كتب الله له قراءة القرآن 10 مرات. Surat Yasin ini menjadi petunjuk atas risalah Muhammad Rasulullah, atas diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka surat ini menjadi qalbul Quran, hati Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya segala sesuatu ada hatinya. Wa qalbul Quran Yasin, hati Al-Quran adalah surah Yasin. Wa man qara'aha, siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu qira'atal Qur'ani 10 marrat. 1 kali itu membaca Yasin 1 kali, Allah Ta'ala menulis pahala bagi itu orang seperti menghatamkan Al-Quran 10 kali. Masya Allah.